Ini mungkin analoginya masyarakat Indonesia tidak bisa melihat the light at the end of the tunnel. Jadi menurut lo Indonesia sekarang gelap nggak? Kan sekarang nggak ada tuh ya. Kerugian bisnis dianggap merugikan negara. Gitu. Betul. Itu kalau kayak gitu nggak dibikin aturan main kayak yang sekarang, orang tuh nggak ada yang mau jadi CEO BUMN menurut gua. Steve Jobs drop out, bisa ngelakuin kayak gini. Itu step-stepnya kayak gimana? Nah, Dari Papua men, setie. Halo, kembali lagi dan filter. Enggak ya? lagi suasananya lagi agak suram ya. Agak kenapa sekarang? Gelap. Karena Indonesia gelap ya. Iya nih, gua makanya tadi agak struggling nih internally. Kita mau bercandain apa enggak gitu ya. Ternyata ya udahlah. Demi viewers. Ini bukan sesuatu yang lucu, tapi lucu. Kenapa tuh? Kenapa kita selalu bisa mengubah sesuatu yang kritis, bukan kritis ya, krisis gitu ya. Udah dire banget situasinya, tapi netizen itu selalu bisa mengubahnya jadi lucu gitu ya. Ya, karena pejabat kita lucu-lucu, Cok. Itu nggak bisa dipungkiri, karena kita deserve pejabat yang lucu, jadi karena netizennya kocak. God damn it gitu ya. Ini yang pertama kita mau ngebahas yang lagi rame lah minggu ini gitu ya, tentang Indonesia gelap. Itu di-trigger kayaknya dari postingan kita kabur aja dulu. Lu nyadar gak sih? Kayaknya kita yang pertama ngangkat itu media kabur aja dulu. Media, betul. Karena itu kan informal ya iya, tadinya. Itu awalnya kan di trending Twitter. Trending topik di Twitter. Tadinya hanya pembicaraan di timeline gitu ya. Terus kita angkat ke media, akhirnya ke pick up sama semua media. Jadi berita nasional. Wah, gitu. Oke ya. Trendsetter. Hashtag itu kabur aja dulu. Itu kita udah bahas episode belum ya? Yang berupa kekecewaan terhadap kondisi Indonesia. Nah, akhirnya makin kesini makin melebar nih. Jadi akhirnya mulai ada demo dengan tagline ya Indonesia gelap. Karena ini mungkin analoginya masyarakat Indonesia tidak bisa melihat the light at the end of the tunnel. Jadi menurut lo Indonesia sekarang gelap nggak? Banget, Pak. Bukan dalam artian kayak suram apa segala macam gitu ya. Mungkin mall-mall masih rame, ya Holy Wings masih rame. Hutan Paris masih bling-bling juga gitu. Cuman kayak Firdaus masih punya gunung uranium. Ya kan tahan gitu. 1000 tahun. Gua nggak tahu apa yang menahan dia dari membail out kita gitu. Iya. Gua kenapa bertanya-tanya kenapa dia nggak jadi superhuman sih? Lu udah nonton videonya dia yang ngedrum belum? Belum. Ada. Aduh Pak, itu gue kalau jadi metronomnya ya, nangis gue. Ya dia kan bukan hanya drummer. Apa? Dia juga wartawan. Drummer, dia rocker, musisi. Dia angkatan serba Stinky. bisa ya. Jadi kok bahas Firdaus. Anyway, pengacara juga. Anyway, jadi Indonesia gelap ini berkaitan dengan confidence level sih sebenarnya. Confidence level. Karena berita buruk dari pemerintahan baru Pak Prabowo ini kan bertubi-tubi sih menurut gua. Iya. Bertubi-tubi. It's one thing kalau lu masih belum bisa tackle semua isu di 100 atau bahkan kayak 2-3 tahun pertama itu satu hal. Wajar ya. Wajar, tapi ketika ada feedback lalu cara para pejabat ini merespon, kok lu ngerasa gak sih kalau mereka itu nganggap kita itu musuh? Iya. Lu ngerasa gak sih kayak setiap kali kita respon, either komentarnya adalah ini pasti disetir sama lawan politiknya, lu kalau nggak suka ya udah jangan stay di sini, lu nggak nasionalis, dan kayak we literally pay for you gitu, pay for your salary gitu kan. Dan itu komentar yang Nusron Wahid, kalau ada masalah ayo kita pikirkan bersama-sama. Maksud gua kayak yang digaji untuk menyelesaikan masalah kan lu gitu dengan segala fasilitasnya. Betul. Kenapa ketika ada masalah lu ngajak gua berpikir bersama-sama? Kita udah bayarin kita udah bayar pajak. Gua kapan kerjanya weh? Kapan tidur siangnya? Kapan gua update Instagram gua? Gitu. Jadi emang kegelisahannya berangkat dari situ. Jadi dari aspek ekonomi, aspek politik juga gitu. Iya. Dan ini yang tadi lu bilang confidence level ya. Ini tuh bukan cuman kita doang ya kan. Sekarang benar nggak? Bukan cuma kita doang. Karena kalau dilihat dari survei kan tingkat kepuasan publiknya Pak Prabowo tuh 80%. Gue takut malah jangan-jangan kita dalam bubble. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak, karena gini, sekarang matriks apa yang udah beres? Unemployment rate ya masih di 9%. Terus gitu kan. Economic growth masih stagnan, turun bahkan terakhir. Mungkin anekdotal, tapi kita ngelihat kayak konsumsi juga belum naik. Betul, nyari kerja juga masih sulit ya. Orang nyari masih kerja ngeluh, masih gitu. sulit. Tapi kalau kata Pak Luhut, Indonesia nggak gelap, kamu yang gelap katanya. Wah, apa lu? Racist. Ini mana tuh videonya? Coba. Videonya yang mana? Oh, yang Pak Luhut ngomong begini tuh. Oh, ini lagi. Oke, Luhut muncul dan ngomong begini.
Indonesia sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right. Turun So gunung good ya, so far, Pak Luhut. ada orang bilang, di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan. Gue ngerti sih Pak, kenapa Pak Luhut ngomong kayak gitu. Maksud gue ini kan salah satu bentuk menenangkan publik, ya gak sih? Gue ngerti sih, kayak firefighting itu. Soalnya gue gak berani kritik Pak Luhut gue. Nggak, maksud gue gini, it okay make sense. Artinya mungkin di luar sana banyak masyarakat yang nggak kerasa, nggak terimpact. Iya. Lu tahu nggak sih? Ini satu hal ya dulu. Lu tahu ada istilah kan? Mereka nggak komplain karena they didn't know better. Iya, Lu tau gak sih kayak, oh yaudah gue masih bisa makan, gue masih punya tempat tinggal meskipun mungkin masih bisa dibagusin lagi gitu ya. Tapi kayak lu belum pernah merasakan hidup yang lebih baik sehingga standar lu ya segitu. Karena nggak tahu what could have been ya. Betul. Kayak opsi apa yang Opsi lebih baik. apa yang bisa better gitu. Karena kan? udah terbiasa seperti itu. Bener, udah terbiasa susah. Yang gue sayangkan ini sih cara pemerintah untuk firefighting itu loh, ngerti nggak? Iya. Jadi komentar Pak Luhut kayak gini, Betul. komentarnya Bahlil mempertanyakan nasionalisme, Bener. komentarnya Yang Nusron, Wamen malah ya udah balik, pergi aja nggak usah, kalau perlu nggak usah balik lagi gitu. Komentar yang paling bagus menurut gue adalah komentar dari Menakernya, dari Menteri Tenaga Kerjanya itu. Menteri Tenaga Kerja. Dia malah bikin bahwa dia ngerasa bahwa ini tantangan buat kami kalau itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs. Itu yang kemudian menjadi catatan kami. Maksud gua ini tuh Proper. paling baik menurut gua. Ini proper ya. Ya Shirley Menteri Tenaga Kerja. Dia mengakui bahwa ya masih emang PR-nya masih ada Banyak, gitu. betul. Di gaslight gitu kan. Makanya lu kan public servant ya. Iya. Gini, gak usah public servant. Lu jadi waiter aja. Lu nggak boleh Nyalain menghardik. customer. Bener, ini jadi menteri Pak. Iya. Dia dari menteri giveaway nggak ya? Kayaknya enggak ya. Menteri giveaway. Kan ada menteri-menteri yang sekarang ada menteri yang giveaway gitu loh. Menteri, wakil menteri. Dan ini memunculkan salah satu pertanyaan juga buat gue ya gitu. Orang kalau misalnya dikritik dan tidak terima, itu ada dua kemungkinan gitu ya. Karena kritiknya benar dan dia mau defend. Atau sebenarnya kayak, gue udah kerja udah capek men. Iya, masa gue masih dikritik aja gitu. Iya, Nah kalau misalnya menterinya misalnya kerjanya udah capek, ngerasa udah bener, tapi eksekusi di lapangannya masih jelek, itu kan berarti ada gap juga tuh di situ. Iya. Kalau gue ngerasa banyak menteri-menteri ini belum punya proper media training sih. Belum punya proper media training. Jadi kayak ingat nggak Betul, lo iya. kabinet lalu yang Menkominfo menteri favorit lo itu, ini lagi diiniin, lagi dianuin. Maksud gue kayak apa gitu? Iya. Menteri apa? Gitu. Kalau nggak tahu diem aja gitu. Ini lagi kita usahakan. Gitu bener. Kan? Kalau nggak tahu diem aja. If you don't have anything good to say, shut the fuck up. Iya, gitu. maksudnya kalau menteri kita kan bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ya kan, jadi kayak gitu. Jadi gambling. Lagi diiniin, lagi dianuin apa gitu. Ini tuntutan-tuntutan dari demo-demo Indonesia Gelap kan ada ya? Ada Dan berapa ini lagi ya? berlangsung ya. Dan besok katanya puncaknya tanggal 21. Besok Jumat, ya. Hari ini Jumat masih di ya? Jakarta. Ini Di lagi Jakarta kita dan syuting ikut. tanggal 20 ya. 20. Dan ironinya tau gak Pak? Apa? Sebagian lagi demo, sebagian lagi dilantik Pak. Oh iya. Bener. Sekarang pilkada semua ratusan pemenang-pemenang pilkada kan sekarang lagi dilantik. Dan mereka akan retreat. Jadi kayak wow. Ada beberapa tuntutan utama ya yang muncul terutama dari mereka yang akan turun ke jalan gitu kan. Satu, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Nah, ini kemudian direspon sama kemarin siapa ya? Kemenq bukan? Terakhir gue lupa baca tapi bilangnya ini akan Pak Prabowo katanya mau mengcancel pemangkasan pendidikan gitu ya. Oh iya oke, ini setuju lah ya. Proyek strategis nasional bermasalah. Oh, emang ada? Emang ada yang bermasalah? Yang ngadi-ngadi ya. Tolak revisi UU Minerba. Ini kemarin baru disahkan ya. Iya. Kampus-kampus kayaknya nggak jadi dapat itu. Betul. Nah ini yang reformasi rasa Orde Baru ya. Hapuskan multifungsi ABRI. Iya, sekarang menyebutnya apa? TNI aktif menduduki posisi-posisi publik ya. Itu tuh kenapa nggak boleh gitu? Dulu. Kenapa kayak militer nggak boleh menjabat public service gitu? Dulu karena membatasi kekuasaan men. Mereka kan udah diberikan kekuasaan untuk nenteng senjata. Kan logikanya gitu kan? Bener juga ya.
Mereka dikasih senjata, dikasih kewenangan untuk nenteng senjata, masa mereka harus menduduki posisi publik? Iya, Jadi iya, dibatasi iya. kekuasaannya. Betul. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan pelindungan hukum yang jelas atas tanah dan Tapi ini kebudayaan agak aneh, mereka. ujuk-ujuk muncul masyarakat adat. Ya, harusnya taruh agak belakang aja deh. mungkin. Iya. Heeh. Cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Apa sih Impres? 1 2025? Impres pemangkasan. Oh, oke. Nggak, itu nggak mungkin lah, Ya. karena butuh duit banyak, agak sulit. Lah. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Gue setuju dievaluasi karena eksekusinya jelek. Ya. Ada Tapi yang keracunan, ada yang keracunan, ada yang Tapi emang nggak bisa diberhentikan sih ya. Menurut gua ini satu janji kampanye gitu ya kan. betul. Janji kampanye. Kalau janji Prabowo ya, ini kan janji kampanye. Yang kedua ya. Dan yang marah yang 58% nanti. Iya. nggak Dan mungkin maksud itu. gua kalau lu ngebaca konten-kontennya, ini tuh sebenarnya disupport tau sama WFP, World Food Program gitu loh. Jadi ini inisiatif yang baik. Iya, Terus iya. WHO juga mendukung kan sebenarnya tes kesehatan gratis dari pemerintah itu. Jadi sebenarnya in principle programnya bagus gitu. Secara ide. Secara ide, nah eksekusinya tuh nggak tahu tuh gimana ya. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Iya, ini gue setuju sih kemarin tukin kan juga dipotong gitu. Desak Prabowo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Aduh. Nah, ini sulit ya. Iya, ini nggak, karena kalau ini disahkan masuk penjara semua itu orang-orang itu. Iya. Ini kan kayak katanya gini, ini kata-kata yang pernah gue baca kayak kalau kemampuan mengontrol cuaca diberikan kepada tukang jualan payung, menurut lu cuaca akan pernah cerah? Oh, cerah, tapi kan orang cerah juga butuh payung. Iya juga ya. Terik banget gitu. Sampai gosong. Tolak revisi undang-undang TNI Polri ini lagi masuk prolegnas ya, kayaknya mau disahkan Iya. gitu. Apa udah disahkan ya nggak tahu gue. Efisiensi dan rombak kabinet pernah putih. Nah, ini udah ada yang dicopot ya kemarin ya. Menristek Dikti ya. Menteri favorit lo ya, nomor 2. Yang Yang nggak itu kan yang yang- nggak bisa boker. Yang nggak ada air. Tapi lucunya ini ada topik yang di bawah ya. Oh, nanti aja kita bahasnya. Borosnya penjabat ya ini bener lah ya. Karena gini ya maksud gua. Selain boros ya, ini komentar-komentar menteri-menteri yang aneh itu efek dari kabinet gemuk menurut gua. Semakin banyak mulut yang kerja di bawah, semakin banyak mulut yang berbicara kan. Iya. Kayak lu punya menteri 40 ya. Wakil menterinya hampir 50 lebih kan. Berarti kan udah 100 lebih. Masing-masing kan bisa ngomong ke publik. Betul. Dan Mayor Teddy can only do such Iya kan. amount of effort untuk shut them up gitu ya. Kontrolnya gimana gitu. Iya. Jadi ya itu efek kabinet gemuk gitu. Kalau menteri cuma 8 gitu ya kan grup WhatsApp aja Pak Prabowo cukup kayak, woi, cicing iya, maneh iya. gitu kan, diem gitu. Tolak revisi peraturan DPR Iya. tentang tatip di mana revisi sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Oke. Ya, reformasi kepolisian juga. Reformasi kepolisian Republik Indonesia harus direformasi secara menyeluruh karena menembak anak sekolah. Wah, ini aman nih tulisannya nih. Ketikanya bahaya ya. Bahaya banget. Tapi itu gue setuju. Ini nomor 13 harus jadi nomor 1 ya. Harus ya betul. Polisi dulu. Polisi dulu. harus berpihak sama rakyat dulu. Iya. Gitu. Karena Orang malah pilih lapor kemana? Pemadam kebakaran. iya, ke Bener. Damkar kan. Akhirnya karena Damkar. frustasi terhadap polisi, orang lebih milih laporan ke Damkar gitu maksud Iya. gue. Badannya lebih jadi. Iya, lebih keker ya. Lebih six pack, dari nangkap ular gitu. Nah, Komen. presiden aja pernah kabur aja dulu. Nah, Hehehe. ke Yordania Benar. waktu itu ya. Kabur aja itu adalah hak Segala bangsa. demokratis harusnya, nggak boleh dilarang-larang. Dengar camkan ya, menteri-menteri. Masa hashtag kami peduliin, tapi kok pemerintah sering naikin hashtag tertentu sama buzzer ya? Oh iya. Semua itu berawal dari hashtag, menurut gua. Lu yang waktu itu nge-share potongan SMS Kemenq. SMS masif kayak dari Kemenq ya. Iya. Yang tulisannya apa? Bahwa anggaran tidak dipotong gitu, intinya gitu loh. Gak jelas kan, cuma 2 kalimat itu. Iya. Kayak apa gitu? Itu kayak kan duit keluar. bisa dihabiskan dengan cara lebih bijak sih menurut gua. Ini Menaker responnya lumayan lah, khas politikus bisa menenangkan keadaan, walau implementasinya gimana. Kalau yang lain kayak badut. Menaker apalagi responnya malah mirip ormas yang kemarin tantrum malakin warga. Iya. Nah, oke, buat teman-teman yang berencana untuk turun ke jalan ya 3 hari ini, hati-hati. Hati-hati. Apa Jangan namanya? terjebak sama provokasi ya. Betul. Gitu. Tapi jangan lupa, ini makanya jangka panjangnya ya. Jangan lupa untuk memperkuat diri sendiri. Iya. Kayak getting stronger every day. Karena maybe violence is the answer. Maybe. Nah, gara-gara menteri tadi kan akhirnya korban pertama reshuffle Pak Prabowo udah tumbang ya. Betul. Ah. Betul. Pernah nggak ya kita mengalami ada menteri di Secepat ini? reshuffle setelah 100 hari? Enggak, seingat gue enggak ada sih.
Kayaknya ini. Nggak ada ya? Dia nggak reshuffle loh. Dia mengundurkan diri loh. Iya. Dia mengundurkan diri siang, sorenya dia ada Kan menteri saya baru. mengundurkan diri tapi ditodong ya belakang. Nggak, dia mengundurkan diri. Dia nggak mau dibilang dia dipecat. Dia mengundurkan diri. Oh. Gokil ya. Egonya tinggi banget ya. Kayak dia bilang kayak saya sudah melakukan yang terbaik tapi Pak Presiden merasa tidak apa gitu. Terus Saya menuntut hak saya untuk ke kamar mandi. Iya. Jadi ini menteri yang pertama kena reshuffle seperti dugaan kita di episode sebelumnya ya. Salah satu. Bener ya, checklist ya. Satrio Sumantri Brojonegoro. Ini Menteri Sains. Betul. Saintek dan Akhirnya beliau udah punya rencana untuk karir berikutnya tuh Apa katanya. tuh? Ngapain? Ngurusin itu lapangan futsal lagi. Lawan bola. Lapangan bola di Kuningan. Di Kuningan. Dia dikontroversi karena abai ya terhadap pemberian token terhadap dosen yang kemarin isu terus sempat di demo beramai-ramai gitu ya. Karena dia menggunakan pegawai-pegawai kementerian untuk kepentingan pribadi ya katanya. Betul, betul. Kan sampai- Ini pertama kalinya ASN demo. ASN lo ya. Ngedemo. Dan lo lihat nggak video yang dia naik mobil disorakin Betul, beramai-ramai. betul. Gue begitu ngeliat video itu gue nge-tweet kayak it beyond help. Nggak Nggak akan ada bisa. satu omongan dia yang didengar anak buahnya. Tapi itu presiden yang bagus ya. Maksudnya kalau bisa terjadi satu kementerian, Bisa kementerian lain. Bener. Bener. Udah kayak gitu. Jadi kalau kalian ada menteri yang nggak beres, ayo ASN dia mulai beramai-ramai. ya. Jadi- Satrio ini bakal digantikan Brian Yuliarto. Keren ya. Wih, Dari namanya aja gue udah suka. Seorang guru besar ITB yang punya gelar Suka menteri dari nama anjir. seorang guru besar ITB yang punya gelar PhD, buset. Quantum Engineering. Pretty huge. Iya. Enggak lah, ini respect. Ini dia peraih penghargaan Habibie Prize 2004 top 2% scientist. Oh, wow. Top 1 Indonesia researcher di bidang Nanoscience dan nanoteknologi. Overkill gak sih? Iya, bentar lagi. Agak berlebihan ya Anda. Iya. Biasa-biasa aja. Anda nanti sengak di antara menteri-menteri yang lain. Saya takutnya begitu. Iya. Kayak looking down. Looking Iya. down Anda ketemu Raffi Ahmad. Iya. Paling pintar Anda di situ. Kekayaannya sekitar 8. Ini kenapa meter sih kekayaannya sebesar Ya. 18,6 miliar Jangan. di sini? Siapa tahu dia ini kan. Supaya bersih lah. gitu. Oke. Dia tapi lucunya adalah kemarin dia katanya ya, gua nggak tahu juga baca-baca nih, katanya dia ikut pemilihan rektor ITB tapi kalah. Oh. Gokil ya, tapi hanya selang berapa lama Jadi menteri. jadi menteri yang bisa ngelantik semua rektor. Gokil Anda. Nah, selain itu Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan BPKP. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini Agustina Arumsari jadi wakil kepala BPKP. Oke. Amalia ini Ibu Amalia ini jadi kepala BPS dari kemarin cuan PLT ya. Ini ada Nugroho Sulistyo Budi ini menjadi kepala BSSN. Terus ada Pratama Dahlia Persada menggantikan Rahmat Wibowo sebagai wakil kepala BSSN. Oh gitu. Masih Jadi, berlanjut. ini udah selesai. Ini baru ketik ya. Anda baru ketik ya? Masih. Oh, oke. Jadi korban-korban pertama dari reshuffle ya, cepat banget ya. Iya. Dugaan-dugaan lo nggak terlalu Tapi kena ini ya? ya maksudku ada usaha perbaikan langsung. Iya. Gitu ya. Nggak nunggu. Kadus kan kayak nunggu apa Iya, segala iya. macam gitu ya. Dan sebenarnya bukan orang parpol juga kan? Iya sih, bener ya. Nggak berani ya. Nggak berani kalau yang Gua parpol. takut goyang kapalnya sih menurut gue. Natalis Pigai kenapa ini? Masih survive ya? Masih survive. Bajigur. Pak Bahlil nggak mungkin lah. Golkar coy. Gini. Perwakilan dari Papua kan udah ada Pak Bahlil. Oh iya. Natalis Pigai udahlah. Ganti siapa tapi? Menteri HAM. Hilangkan, gabungin lagi kayak dulu. Wah, Menteri HAM. Ada menteri-menteri yang bahkan belum kedengeran loh, atau wakil menteri. Siapa? Budiman Sujatmiko. 100 hari nggak kedengeran sama sekali coy. Oh. Ngapain Budiman Sujatmiko. Iya Itu kan? kemarin dia lagi ngomongin AI loh itu. Mungkin algoritma. Itu yang dulu. Oh iya, ini beda lagi. Bukan ngomongin AI. Oh yang ngomongin siapa? Bukannya Pak Luhut. Nah, kalau Pak Luhut juga dia bilang Indonesia mau bikin versi DeepSeek-nya. DeepSeek versi Indonesia. Menurut gua kalau menteri itu hide and seek aja lah. Ya. Gue sih agak ragu ya dengan kalau misalnya orang Indonesia bikin AI nanti agak susah nanya sama AI yang average IQ-nya 78. Nggak tahu bodo amat. Lu tanya kan tiba-tiba bahas artis. Googling sendiri. Nyuruhnya. Coba googling sendiri jangan malas. Mager gitu. Mager gitu. Nah, ini udah nih yang ganti itu. Oke. Reshuffle ya. Oh, reshuffle nggak banyak ya. Reshuffle nggak banyak. Ditunggu Pak Prabowo Reshuffle. reshuffle berikutnya karena masih banyak menurut kami yang Lemak-lemak berlebih ya. Betul.
Nah tapi ngomong-ngomong reshuffle kan lu ngomongin kemarin menteri di Argentina itu cuma jadi 8 apa 9 8 atau gitu ya. 9. Tapi presidennya rakpul Pak abis itu Pak. Dia nerbitin meme coin yang langsung ambles. Iya, jutaan dolar tuh hilang tuh. Gokil. Iya. Jadi dia scammer juga. Scammer juga ternyata. Nah, topik terakhir itu ternyata kita membahas dana efisiensi dari makan bergizi gratis dan efisiensi yang terjadi di pemerintahan itu sebenarnya nggak semua untuk makan bergizi gratis. Plot twist ya? Iya. Hah? Lu ini kan sesuatu yang kayak Nggak nyangka ya? tapi Danantara ini juga dinamikanya lucu gitu ya. Digaungkan bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Iya. Wih, udah keluar apa tuh screenshot soal apa namanya? Danantaranya gitu ya, skemanya seperti apa. Kemarin UU-nya udah disahkan. Betul, tapi sempat bilang juga nggak jadi. Iya. Itu ada santer-santer Iya, berita nggak iya, jadi, iya. tapi jadi lagi. Dan dananya dari efisiensi tadi. Dana awalnya, salah satu dana setoran awalnya. Nah, Iya, gitu. iya. Jadi orang buat yang nggak familiar sebenarnya Danantara ini kan banyak digoreng ya di media sosial ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya menurut gua bagus secara ide. Secara ide tuh bagus karena tujuannya jadi BUMN tuh dipindahkan dari pemerintahan, jadi terbebas dari politik, pure dikelola profesional dan pemerintah punya non APBN financing resources. Ya. Kan tujuannya kan itu kan. Betul. Banyak program-program investasi yang kalau dulu dibiayain APBN enggak, ini enggak gitu kan. Betul. Nah, sekarang ada sumber lain itu Danantara. Itu tujuannya kayak gitu. Betul. Makanya salah satu nama yang digadang-gadang bakal jadi direkturnya Pak Pandu ya, Pak yang Pandu. belum pernah masuk pemerintahan sama sekali ya. Belum pernah masuk kabinet ya dia? Belum setahu gue. Iya, nanti katanya ada 7 BUMN ya yang masuk di bawah Danantara dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Pasti. Itu ada Bank BRI, Bank ada 3 ya, BRI, Mandiri, BNI, Ya. PLN, ada Pertamina, ada Telkom dan ada Main ID yang jadi holding pertambangan. Iya. Ini big cap semua ya. Big cap semua. Nanti katanya Total berapa? 14 triliun yang mana? evaluasinya ini semua. 14 triliun. 14.000 kuadriliun gitu. Nanti setoran dana pertamanya itu udah 20 miliar dari hasil efisiensi atau sekitar 325 triliun. Iya. Nah, ini yang jadi modal awal. Ini yang jadi heboh gitu. Menurut lu gimana? Tapi gini ya, punten banget nih ya Pak Pandu ya. Semua orang kan tahu Bapak tuh keluarganya siapa. Gitu Circle-nya ya. siapa? Circle-nya siapa, gua tahu. Nah, ini hanya bisa dibuktikan nanti lewat performance. Iya. Betul ya, untuk melawan semua asumsi jelek bahwa oh ini geng-gengnya dia juga gitu ya. Tapi menurut gua ngelihatnya aneh ya. Maksudnya gua ngelihatnya aneh kayak kalau lu tahu Indonesia kayak gini, lu butuh orang kuat duduk di situ, Pak. Ngerti nggak maksud gue? Betul. Ngerti ya? Dan Pak Pandu ini sebenarnya masih relatif junior. Iya. Kalau kita pure meritokrasi ya masuk, gue nggak bilang Pak Pandu nggak layak gitu. Tapi kalau pure yang nggak ada backingan gitu, lu berani nurukin orang manage 14.000 triliun tanpa ada orang kuat. Bener sih ya. Iya kan, yang pure profesional ya. Iya. Maksud gue agak jadi pragmatis sekarang. Terus gue Tapi juga oke, mumpung kita masih di situ, opsi lainnya sebenarnya siapa kalau lu idealnya? siapa ya yang investment manager yang bagus ya? Ya cuma terus backingan politiknya juga strong gitu ya. Puan Maharani. Enggak ya Pak, Mbak Puan enggak ya? Pak Peri Gubernur BI nggak punya backingan politik. Siapa coba? Mas Anin sebenarnya. Mas Anin mungkin bisa, tapi kan udah di Kadin ya. Iya nggak mungkin. Pak Anin emang politiknya apa? Dia partainya apa? Nada ya? Golkar lu? Oh tapi dari keluarga Bakri juga ya? Iya. Siapa coba? Yang jago Iya itu? sih bener ya. Setelah dikerucut-kerucut kan. Iya. Timothy Ronald. Nah, Anda di all in crypto untuk 14 triliun. 14.000 triliun masuk kripto. Mungkin juga bagus ya. To the moon. Iya. Bener. Dia ayam-ayamin tuh Sailor. Iya ya. Nah, gue juga ngebaca-baca ya. Maksudnya kan komentar-komentar ekonom-ekonom Twitter kan juga banyak. Ekonom Twitter. Mereka gini, banyak yang gue satu setuju, tapi di satu sisi lain kayak ya lu napak tanah dikit lah, ngerti nggak maksud gue? Karena kan mereka ngebandinginnya sama Norwegia ya, kayak harusnya kayak Norwegia dari surplus minyak. Men kalau kita nunggu harusnya itu nggak akan pernah jalan itu barang. Dan surplus minyak Indonesia itu terjadinya tahun 77. Iya. Benar setuju gue kalau harusnya dari surplus minyak. Betul. Harusnya dibentuknya tahun 77 bukan 2025. Betul. Berharap Indonesia surplus minyak di tahun 2025 baru kita bikin SWF. Nggak akan pernah kejadian menurut gue. Bener. Kayak gitu. Terus ada yang bilang juga harusnya kayak Temasek yang dari surplus anggaran. Indonesia surplus anggaran itu tahun kapan gitu. Nah ini kemarin dari semua inisiatif efisiensi ya yang sudah dilakukan potong itu 750 triliun gitu ya. Iya. Terus 325-nya
praktis setengahnya ya. Iya, Itu kira-kira. akan dimasukin ke Danantara, sisanya buat makan bergizi gratis. Kemarin kita sempat bilang untuk bayar cicilan utang sama bunganya, tapi ternyata tidak ya. Iya, enggak kayak gitu ya ternyata ya. Nah, Temasek itu yang tadi gue bilang itu udah berdiri dari tahun 74. Bener kan? Kita tuh udah telat banget untuk bikin SWF gitu. Jadi mereka tuh bahkan karena udah dari 74 mereka udah punya investasi di perusahaan-perusahaan gila sih. Yang digadang-gadang sebenarnya IF ya. Ina. Oh Ina. Nanti Ina dilebur ke Danantara. Tapi nggak di batch pertama ini ya. Nggak tahu gimana ntar mekanis. Sekarang barangnya belum dilantik kan. Katanya nanti dilantik 24 Februari. Temasek ini udah portfolionya udah gila-gilaan. Mereka udah punya AIA, mereka punya Alibaba, mereka punya BlackRock, punya DBS, Mastercard, Vista, Stanchart. Justru kalau lihat Tencent. sebenarnya portfolionya mereka tuh di luar Singapura ya. Logikanya gitu dari dulu. Tapi ini nanti akan dimasukin ke dalam negeri apa luar negeri ya? Kalau Danantara, Iya, dalam negeri kan kayaknya. menurut gua pertamanya dalam negeri. Karena banyak banget investment project di Indonesia yang kayak tadi gua bilang, investment resource yang non APBN gitu. Kalau nanti itu berkembang, menurut gua nggak menutup kemungkinan untuk keluar sih. Iya. Gitu. Dan ini waktunya timingnya convenient banget ya sama dikeluarkannya peraturan tentang BUMN yang baru. Iya benar. Yang katanya tuh kayak sekarang keputusan ya mungkin summary-nya adalah kalau tentang kan sekarang banyak tuh direksi-direksi yang Dikriminalisasi. betul ya katanya nanti ya kerugian yang terjadi itu harus bisa dibedakan gitu ya. Iya, Mana yang tindak pidana korupsi dan mana yang kerugian bisnis. Iya. Gue setuju itu. Maksud gue kan sekarang nggak ada tuh ya. Kerugian bisnis dianggap merugikan negara. Gitu. Betul. Itu kalau kayak gitu nggak dibikin aturan main kayak yang sekarang, orang tuh nggak ada yang mau jadi CEO BUMN menurut gue. Bayangin lu udah ngambil keputusan untuk misalnya untuk investasi gitu ya. Untuk invest di mana. Lu udah ngikutin prosedur misalnya, udah sesuai itu dengan iktikat baik, udah ada kajiannya. Udah ada kajiannya, udah konsult sama dewan komisaris, udah konsult sama dewan investment board misalnya. Begitu invest rugi, lu tangkap penjara. Betul. Kan udah ada beberapa CEO BUMN yang kayak gitu. Tau nggak siapa? Itu Bukeran. Kan kayak gitu. Bukeran. Investnya di oil well kan di Australia. Begitu di drill kering pak. Gimana? Ya mau gimana? Sulit. Iya. Nah, udah gitu. Baca-baca komennya nih. Itu tadi Harapan nanti Danantara akan jadi SWF nomor 4 terbesar di dunia. Gila ya. Gila gokil. Mudah-mudahan aja lancar sih. Nah, ini ada komentarnya. Sebelum ke situ, katanya ada yang bilang kalau ini sebenarnya buat dana kampanye 2029. Wah, gimana caranya? Gua nggak tahu sih kalau mekanisme kayak gitu gimana ya? Nyetor ke parpol gitu maksud gua. Nah, itu yang dulu zaman Demokrat yang apa? Century? Itu kan bailout kan. Tapi katanya itu juga nggak terbukti akhirnya kan. Hilang kan. Tapi sekarang gua nggak tahu ya mekanisme gimana. Karena barangnya belum jadi sih. Jadi kita belum lihat kayak kalau mau investor konsepnya lagi-lagi secara konsep bagus, tapi mudah-mudahan eksekusinya jauh lebih baik daripada harus top notch gitu. Nah, ini komentarnya plannya sih bagus sih, cuma nggak tahu kenapa susah banget percaya sama pengelolanya, apalagi dewan pengawasnya malah presiden sebelumnya dan ormas gitu. Benar kan? Ini tuh sebenarnya banyak kali program-program pemerintah itu kan. Kayak mana ya? Keluar kan logan Sumatera gua. Jadi banyak banget program-program pemerintah sebenarnya bagus ya. Cuman karena track recordnya buruk, jadi orang jadi susah buat percaya gitu. Dan kita punya seluruh alasan di dunia untuk nggak percaya sih. Iya. Gua keluar tentang Danantara ini kan mekanisme bagus, idenya bagus apa segala macam. Ketika dibantai dengan ya lu lihat aja Asabri sama Jiwasraya. Ya benar. Gua langsung nggak bisa ngelawan. Gua langsung cicing. Iya. Gitu. Cicing baik. Cicing baik. Kenapa Sunda? Pengawas harusnya orang-orang yang paham dengan industri keuangan. Ya dengan saya ya Pak Pandu kan track recordnya bagus sih sebenarnya. Ini enggak, pengawasnya katanya mau Pak Prabowo ngajaknya mantan-mantan presiden tuh jadi duduk di Dewan Pengawas. Mantan presiden? Iya. Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega itu duduk di situ katanya. Dia niatnya gitu. Di pidatonya ya. Cuman gua nggak tahu nanti implementasinya gimana. Saya ingin mengajak gitu. Aduh, hidup Jokowi mana? Fuck nih. Yang jadi zaman presiden sebelumnya Ina Indonesian tadi Auto, itu apa kabarnya? Nah itu ntar dimasukin dileburin gitu, dimasukin situ. Iya, menjawab pertanyaan. Kita belum tahu ya, kita nggak bisa berkomentar lebih banyak Danantara karena barangnya belum jadi, belum dilantik, pengurusnya belum tahu siapa, strukturnya gimana, investment decisionnya itu gimana, apakah kan ditakutnya kan orang kayak ini kan, 1MDB kan, John Low itu kan, gue baca buku itu, 1MDB itu, si John Low itu emang kekuatan dia sangat powerful waktu itu, dia bisa melakukan investment tanpa consult ke investment board gitu loh. Karena dia di backup sama
PM-nya Malaysia itu siapa? Najib Razak. Iya, Najib Razak nah gitu. Nah, itu gitu. Jadi ditakutinnya cita-citanya kayak Temasek tapi takutnya kayak 1MDB gitu. Cut sebentar. Sorry sini ya, ada nggak penulis jelas. kita mau berak anjing. Apa? Kita katakan syuting. Ini menteri Stek Dikti. Lagi syuting mau berak ya. Udah lanjut aja. Nah ini. Dewan Pengawas dan Antara. Surat utang Pak. Lah ya. Oh duitnya aja banyak ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu obligasi apa untuk apa nggak ngerti. Saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan? Ini Silva nanti apaan sih? bisa Silva kejadian selisih lagi penggunaan tahun anggaran. ini. Kok Silva? 6 sampai 7 lagi. Siapa? Silvi. Pakai obligasi ya. Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran. Masih pakai obligasi. Kok obligasi saya tanya obligasi itu apa? Dia nggak ngerti obligasi Pak Jokowi. Iya kan? Gimana? Hah? Kenapa kita pilih dia waktu itu ya? Kalian kenapa kalian? Gini lah, lu harus objektif juga men. Put into context lah, maksud gua. Video ini kan waktu dia jadi gubernur DKI gak sih? Ya kan ngomongin Silpa itu kan 6 triliun tuh DKI kan, gak mungkin nasional kan. Oh iya benar. Gak mungkin nasional 6 triliun Silpa. Oke. Ya lu put into context untuk level gubernur, belum mengerti obligasi negara, enggak ya? Obligasi kan nggak harus negara, daerah juga bisa. Tapi ada gak ya Pemda nerbitin obligasi? Nggak, Ding. Nggak ada. Tapi ini kan konsep yang basic lah. Oh, Lu masih basic. mau sih? Ini Pak Jokowi kan baru dari Solo lah, maksud gua. Oh di Solo nggak ada obligasi. belum Adanya selat. Selat Solo. Itu makanan kan sih? Iya. Oke. Kan kita makan waktu di Solo. Lu nggak sih ke Solo. Ini Pak Jokowi kan belum di media training ini. Ingat Belum lah. ya. Belum. Iya, iya, Perhatiin iya. cara dia ngomong ketika Pak Jokowi sekarang udah tahu obligasi apa? udah lah 10 Iya, tahun. Bapak kan terbitin tuh banyak banget. Nah, Setelah tahu diterbitin. What? setelah tahu. Bisa tuh dapet itu. Ayo terbitin semua. setelah tahu. Ayo. Nextnya apa tuh? Kesehatan nggak bayar, Ini apa nih? kumaha. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian omon-omon. sudah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya. Tak bisa. Dan sekolah universitas Itu negeri Pak Prabowo ngomongnya sebelum benar-benar terpilih ya? Sebelum. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Omon. Ya gimana ya? Lu berusaha berpikiran baik gak? Aduh. Mau lu belain gak? Berusaha berpikiran positif gitu? Lu tau nggak? Apa? Pak Prabowo ini kayak ngomong ke dua audiens yang berbeda. Saya aslinya 2 orang. Bisa sih 2 orang. Nggak maksudnya ke audiens pemilihnya yang kayak gitu kan. Tapi ketika implementasinya orang-orang ini udah gak akan peduli. Betul, karena dia dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit kan. Bener, Ketika bener. ngomong sama di depan publik yang 58% itu kan pasti kayak Betul, ya, harus semangat. ya, harus optimis gitu. Nggak mungkin. Ketika udah dihadapkan dengan nggak bisa Pak, duitnya nggak ada ya. Gimana ya? Kayaknya Doi belajar dari Trump dah. Gitu ya. Trump kan asal asbun aja dulu. Playbooknya Trump kan asbun aja dulu gitu. Enggak bukan, waduh Prabowo. Ntar dibilang kayak Prabowo asbun gitu kan. Enggak, jangan. Enggak, maksudnya kayak ya politik lah. politik. Gua ngerti. Iya, Gua ngerti. ngerti. Walaupun memang nyebelin aja. Terakhir. Aduh. Ini apa nih dari mukanya nggak enak. Kalau orang IP-nya tinggi itu bagus, tapi dia siap-siap menjadi pekerja. Oh, anjir. Kalau kita IP-nya 3 cuma 2,9 rusak nih. 2,9 Mungkin karena terus. alumisti ya jadi mic-nya dikasih rusak. Jadi saya bilang kalau IP-nya 3, yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok, nggak perlu IP 3 lebih. Saya dimarah sama orang lain. Gitu. 2,3 jadi wapres. Saya dimarah. Gitu. Jadi bagi saya IP bukan ukuran kecerdasan seseorang di kampus. Setuju? Gimana? Anda IPK lulus dari Unpad berapa Anda? 3,4. Oh ya, kita kalau nggak lewat 3 nggak boleh sidang ya? Ya terus kalau gitu kenapa harus ada minimum gitu maksud gua. Gini, kalau ini pendapat gue ya, yang dia Iya, Pak maksud Bahlil gua, itu iya. adalah survival bias. Iya. Jadi ketika lu nanti munculin tuh survival bias yang gambar pesawat gitu, dia bisa bilang, iya saya IPK 2,3 bisa jadi 2,9 tadi jadi menteri. Ya, betul. Tapi berapa banyak IPK 2,9 yang nggak jadi menteri, Betul. yang nggak jadi apa-apa. Betul. Ngerti nggak? Pak, kalau negara ini dibangun di atas fondasi orang-orang IPK 2,3, Bubar negaranya. fufu apa itu semua akunnya, Pak? Iya. Gitu. Jadi
survival bias itu adalah mengambil satu yang anomali dan menganggap itu sebagai contoh tanpa memasukkan semua data yang kompleks. Itu kan konsepnya survival bias kan. Jadi berapa IPK 2,9 yang nggak jadi menteri gitu. Bener. Dan maksud gue gini, itu kan jabatan politis juga ya. Iya, kan gitu. Kalau misalnya kayak Steve Jobs yang ngomong kayak gitu, Iya. gitu ya, yang dia punya kontribusi ke bukan hanya ke negaranya tapi juga ke seluruh umat manusia Iya, gitu iya. ya. Gue masih bisa dan pasti ada sesuatu di baliknya gitu loh. Karena Steve Jobs drop out bisa ngelakuin kayak gini, itu step-stepnya kayak gimana? Nah, Dari Papua men, setie. enggak kan in between itu ada apa itu yang gue nggak ngerti. Nggak, belum ada Iya. biografinya Pak Bahlil ya? Nah biografinya Pak Bahlil tuh gimana caranya dia bisa Dari supir bikin angkot. lip? Dari supir angkot ya. Dia dari supir angkot kuliah jadi menteri. Itu tengah-tengahnya itu yang kita perlu kita gitu. bahas gitu. Itu Ada apa? sejarah One Piece yang hilang tuh isinya isinya sejarah Pak Bahlil tuh Kita kalau butuh Nico Robin untuk iya. Yang bisa baca apa graf hero apa? hieroglif. Hieroglif tuh. Kita butuh Nico Robin untuk membaca sejarah hidup Sejarahnya Pak Bahlil gitu. Ayo cerita-cerita lah Pak Bahlil. Ada apa di tengah itu kan dia cerita kayak gini. Kita pengen tahu caranya gimana. dari dia started Dari supir from angkot, bisa jadi ketua Golkar tuh gimana? Bener, Gimana? gitu ya. Kita menunggu itu. Oh ya. Oda nggak nulis itu Oda. Iya belum ketahuan. Dia masih nunggu nih Pak Gak Bahlil. kepikiran Oda. Ya udah, capek gua. Dah, bye.